Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Zahra Evania Sofa. Saya dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, program studi perbankan syariah. Saya di sini akan menyampaikan materi mengenai mata kuliah perilaku organisasi dengan tema materi kelompok dan organisasi. Kelompok adalah dua individu atau lebih yang saling berinteraksi dan ketergantungan, yang bergabung bersama untuk mencapai tujuan-tujuan khusus. Lalu dalam kelompok itu memiliki dua klasifikasi, yaitu yang pertama formal dan yang kedua ada informal. Klasifikasi kelompok yang pertama yaitu klasifikasi yang formal. Itu yang pertama memiliki struktur organisasi, yang kedua memiliki tugas dan pekerjaan yang jelas untuk setiap bagiannya. Yang ketiga, perilakunya diarahkan untuk mencapai sasaran organisasi. Contohnya itu kayak perusahaan-perusahaan besar seperti perusahaan bank, terus sekolah itu merupakan klasifikasi kelompok yang formal. Yang selanjutnya ada kelompok informal. Yang pertama yaitu tidak memiliki struktur yang formal, tidak terorganisir secara resmi. Yang kedua muncul karena adanya kebutuhan interaksi sosial dan dapat mempengaruhi perilaku individu dan kinerja. Grup informal ini contohnya itu seperti kayak kita biasanya saling membuat geng atau grup tanpa ada struktur organisasinya, kayak siapa ketuanya, siapa sekretaris, bendahara gitu. Jadi tidak terstruktur. Lalu selanjutnya ada 5 tahap pembentukan kelompok. Yang pertama adalah pembentukan, yang kedua ada pertentangan, yang ketiga ada persatuan, yang keempat ada kinerja, dan yang kelima ada pengakhiran atau pembubaran. Yang pertama yaitu ada Perpetuate Equilibrium Model, merupakan serangkaian fase yang dilalui oleh kelompok melibatkan transisi antara keadaan inersia atau statis dan aktivitas. Urutan tindakan ini yang pertama yaitu menemukan arah kelompok, menyusun tujuan. Kelompok cenderung berdiam diri atau terpaku pada tindakan tertentu. Lalu transisi yaitu meninggalkan pola-pola lama dan mengadopsi perspektif baru. Dan yang terakhir adalah tujuannya tercapai. Yang kedua ada grup property. Yang pertama yaitu roles, norms, status, size, cohesiveness, dan diversity. Nah, yang pertama yaitu norms. Norms itu merupakan peran, yaitu pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memegang suatu posisi. Seperti persepsi, pengharapan, psikologi kontrak, dan konflik peran. Lalu selanjutnya ada norms atau norma. Standar perilaku yang bisa diterima dalam kelompok yang digunakan secara bersama-sama oleh anggota kelompok, yaitu seperti norma kinerja, norma penampilan, norma tata sosial, dan norma alokasi sumber daya. Selanjutnya ada status. Posisi atau tingkat yang ditentukan secara sosial diberikan kepada kelompok atau anggota kelompok oleh orang lain. Status karakteristik teori. Selanjutnya ada size atau ukuran. Kelompok yang lebih kecil lebih cepat dalam menyelesaikan tugas daripada kelompok yang lebih besar. Karena kalau kelompok yang lebih besar itu mungkin lebih banyak sesuatu tujuan atau apa yang harus dikerjakan itu pasti lebih besar kan, karena kelompoknya lebih besar. Kalau lebih kecil mungkin tujuannya lebih kecil dan yang dikerjakan juga lebih sedikit. Jadi itu bisa mempengaruhi kecepatan kerja kita. Yang kedua yaitu individu bekerja lebih baik dalam kelompok yang lebih kecil.
Dalam hal pemecahan masalah, kelompok besar memiliki nilai yang lebih baik daripada kelompok kecil. Karena mungkin kalau kelompok besar itu lebih banyak opsi kalau ada sebuah pilihan. Jadi lebih efektif kalau di kelompok besar. Yang keempat yaitu ada social loving. Selanjutnya yaitu ada kohesivitas. Tingkatan di mana anggota kelompok tertarik satu sama lain dan dimotivasi untuk tetap di dalam kelompok. Meningkatkan kepaduan kelompok. Yang pertama ada membuat kelompok yang lebih kecil, mendorong kesepakatan dengan anggota kelompok, meningkatkan waktu bersama anggota kelompok, meningkatkan status kelompok, dan merasakan kesulitan dalam kelompok, mendorong persaingan dengan kelompok lain, memberikan penghargaan kepada kelompok dan bukan kepada pribadi. Terus mengasosiasi kelompok secara fisik. Mengisolasi kelompok secara fisik. Selanjutnya yaitu ada keragaman. Tingkat kesamaan anggota kelompok atau berbeda satu sama lain. Keanekaragaman tampaknya meningkatkan konflik kelompok, terutama pada tahap awal perkembangan kelompok. Jenis keragaman apa yang mempengaruhi kinerja kelompok? Mungkin jenis keragaman yang mempengaruhi kinerja kelompok seperti bahasa, terus intonasi bicara, pendapat, itu juga termasuk keragaman. Jadi kita lebih susah mengambil keputusan. Selanjutnya ada keputusan kelompok. Nah, keputusan ini ada dua, yaitu kekuatan dan kelemahan. Kekuatan keputusan dalam kelompok itu informasi lebih lengkap. Terus meningkatkan keanekaragaman pandangan. Keputusan lebih tepat dan meningkatkan penerimaan terhadap keputusan. Terus kelemahannya lebih lambat karena anggotanya lebih banyak. Terus yang kedua, meningkatkan tekanan untuk menyesuaikan diri. Yang keempat, dominasi oleh satu atau beberapa anggota. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab menjadi tidak pasti. Teknik pengambilan keputusan. Interaksi kelompok. Anggota-anggota kelompok saling berinteraksi satu sama lain. Brainstorming. Proses lebih lanjut yang secara khusus membahas semua alternatif sambil menahan semua kritik terhadap alternatif tersebut. Teknik nominal kelompok. Metode pengambilan keputusan kelompok di mana individu saling bertatap muka untuk mengumpulkan gagasan mereka secara sistematik namun tetap independen. Yang terakhir yaitu pertemuan elektronik. Pertemuan di mana anggota-anggota saling berinteraksi dengan menggunakan komputer memungkinkan adanya pemberian pesan tanpa nama dan pemberian suara. Terima kasih, sekian materi mengenai organisasi dan kelompok. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.